Om Swastiastu. Halo Sobat Pembelajar dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya akan mengulas tentang materi strategi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Nah, tentu pembelajaran atau strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dari kurikulum yang sebelumnya hingga ke kurikulum Merdeka ini, kurikulum 2013 ke kurikulum 2000 Merdeka ini, tentu ada beberapa perubahan-perubahan ya yang signifikan. Nah, terutama di kompetensi yang harus dipahami atau dimiliki oleh siswa, terutamanya di siswa SD antara kelas 1 sampai kelas 6 yang di kurikulum Merdeka Belajar ini dibagi beberapa fase ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan apa saja esensi ya yang paling penting dalam perubahan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 kemarin hingga di kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, saya akan berbagi materi. Nah, ini capaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Nah, semoga saja ini dapat terlihat dengan jelas ya di layar monitor Anda. Nah, area pembelajarannya itu adalah kemampuan berbahasa tentunya. Kemampuannya itu kemampuan reseptif dan produktif. Nah, sub kemampuan yang ingin dicapai, yang komponen kemampuan reseptif itu adalah keterampilan menyimak, keterampilan membaca dan memirsa. Kemudian di keterampilan atau kemampuan produktif itu ada subnya yang ingin disasar yaitu berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Nah, seperti yang saya tadi ungkapkan bahwa di kurikulum Merdeka ini pembelajaran bahasa Indonesia di kelas sekolah dasar atau di tingkat sekolah dasar itu dibagi menjadi beberapa fase ya. Kalau dulu kan kita mengenal dengan istilahnya kelas kecil, kelas sedang, kelas besar seperti itu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi beberapa fase. Nah, yang pertama itu capaian pada pada fase kelas 1 dan kelas 2 SD atau disebut dengan fase A. Nah, ini elemennya ya masih tetap elemen yang ingin disasar oleh kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah 4 keterampilan ya, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan ada tambahan, suplemen tambahannya ya, kemampuan bersastra, kemudian dan juga literasi tentunya. Jadi ada 6 kemampuan ya. Jadi saya ulang, yang pertama itu ada menyimak, berbicara, menulis, membaca, kemudian ditambah dengan kemampuan bersastra dan juga literasi di dalamnya ya. Nah, literasi ini banyak sekali komponen-komponennya yang nanti akan kita bahas secara terpisah di video terpisah ya. Yang pertama itu elemennya adalah kemampuan menyimak dan capaian pembelajarannya. Ini untuk di tingkat sekolah dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kemudian peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, teks audiovisual ataupun yang lainnya, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, pada intinya adalah pembelajaran bahasa Indonesia dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi ya, itu adalah esensinya adalah bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini komunikasi lisan dan tulisan ya. Nah, komunikasi lisan ini sangat berperan penting ya, misalnya dalam bentuk public speaking atau pengetahuan-pengetahuan terkait menjadi pembicara yang handal dan lain sebagainya ya. Dan kemampuan tulisan itu, di mana tulisan itu bisa nanti merepresentasikan pikiran gitu ya, imajinasi, ide, gagasan yang dimiliki oleh seseorang lewat bahasa tulisnya seperti itu. Nah, oke, kita melangkah ke elemen yang kedua, yaitu membaca dan memirsa. Nah, kalau membaca sudah familiar sekali ya, dan memirsa itu juga bagian dari keterampilan literasi. Nah, apa capaian pembelajaran dalam elemen membaca dan memirsa ini?
Peserta didik itu mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa, ya. Ini berarti menelaah, ya. Nanti bisa Anda cek arti kata memirsa dalam KBBI, ya. Nah, supaya tidak penasaran, mungkin saya bisa langsung paparkan, ya, arti kata memirsa dalam KBBI. Ini mungkin sangat asing gitu, ya. Nah, supaya Anda tidak penasaran, memirsa itu apa? Apakah sama dengan kata-kata yang lain? Nah, sebentar. Memirsa, ya. Kita kalau mendengar atau membaca istilah baru, langsung kita cek dengan di KBBI, ya, KBBI secara offline ataupun KBBI daring seperti itu, ya. Memirsa. Nah, ini ternyata entry-nya belum masuk, ya. Memirsa ini perisa, coba ya. Kita masukkan. Oke, nah sebentar. Pemirsa, ya. Oke, ini berarti bagaimana kita dapat menganalisis, ya, menganalisis. Kemudian kalau dikaitkan dengan kata pemirsa, itu berkaitan dengan orang yang menonton, ya, atau menyaksikan gitu. Jadi ini lebih kepada tuturan secara lisan seperti itu kalau dikaitkan dengan kata pemirsa. Kalau kita merujuk pada kata memirsa, nah mungkin ini di dalam KBBI belum tercantum, ya. Saya melihatnya itu belum ada di entry KBBI. Coba kita cari arti kata memirsa yang kita hubungkan dengan kurikulum seperti itu, ya. Nah, ini kemampuan memirsa itu adalah kemampuan dasar baru berbahasa Indonesia, ya. Nah, itu berkaitan sekali, semuanya itu berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu, ya, di tahun 2022 kemarin sampai seterusnya, ya, sampai mungkin pergantian menteri atau kebijakan baru untuk mengajarkan memirsa di kelas. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat dijadikan untuk mengajarkan memirsa di kelas. Salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi 3C, color, kamera, karakter, atau 3S, story, setting, sound, untuk membantu siswa mendiskusikan dan menganalisis suatu elemen teks film misalnya, ya. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasi, ya, menginterpretasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Atau mungkin saja kemampuan memirsa bukan hanya kemampuan menonton atau menyimak seperti itu, ya, tetapi juga bisa menjadi ajang atau kompetensi lanjutan untuk misalnya nanti menceritakan ulang, kemudian apa ya, menganalisis apa nilai-nilai dan hal lainnya yang bisa kita manfaatkan juga untuk dalam konteks keterampilan membaca. Oke, semoga nanti yang masih penasaran bisa kita buka sesi tanya jawab di kolom komentar, ya. Nah, ini peserta didik membaca dan memirsa, ya. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Nah, di sini membantu anak atau siswa sekolah dasar untuk pembendaharaan kata. Jadi kalau misalnya pembendaharaannya kata dalam bahasa Indonesia itu sudah bagus, nah itu dia akan bisa meramu kalimat, merangkai paragraf, dan juga membuat wacana-wacana yang merepresentasikan seluruh pengetahuannya. Nah, peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak.
Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Nah, ini sangat kontekstual dengan kehadiran kecanggihan teknologi ya, atau dengan pemanfaatan AI mungkin gitu ya, kecerdasan buatan yang bisa membuat anak-anak semakin terimajinasi dengan konsep-konsep yang kita paparkan seperti itu. Kemudian elemen yang lainnya berbicara dan mempresentasikan. Nah, ini sudah familiar juga tentunya ya. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain atau teman, misalnya ya guru, orang dewasa, dan anak-anak tahu bagaimana konteks berbicara, konteks yang baik dan benar ya. Di sini bahasa Indonesia itu bukan bahasa Indonesia kaku gitu ya. Jadi jangan selalu terpaku pada bahwa apa ya, EYD dan lain sebagainya, tidak. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat fleksibel, yang berkaitan dengan baik dan benar. Baik itu berdasarkan situasi, benar itu berdasarkan kaidah atau norma yang berlaku. Nah, kalau bahasa Indonesia yang baik itu ya, kalau misalnya kita membeli sesuatu gitu di pasar, tidak mungkin kita menggunakan bahasa baku gitu ya kepada penjual misalnya. "Bu, berapakah harga satu ikat kangkung?" Nah, itu adalah komunikasi yang tidak efektif, tidak baik, artinya tidak sesuai dengan kondisi gitu ya, situasi dan kondisi. Nah, kalau misalnya kita di pasar itu menggunakan saja bahasa yang ringan, sederhana, bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan makna ganda. Nah, seperti itu ya. Yang baik itu artinya sesuai dengan konteks situasi gitu ya. Kalau misalnya kita bicara dengan teman, ya bagaimana gitu ya, agar tidak menimbulkan tafsir ganda dan boleh menggunakan istilah-istilah slang atau bahasa-bahasa percakapan keseharian dan lain sebagainya, atau menggunakan campur kode di dalamnya juga tidak apa-apa karena itu adalah ranah non formal. Tetapi kalau Anda berbicara di depan forum gitu ya, yang ranahnya adalah formal, nah itu tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa pasar atau bahasa pergaulan. Jadi itulah yang disebut dengan bahasa Indonesia yang baik. Nah, kalau benar, ini sudah tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Harus sesuai dengan norma atau sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Misalnya, Anda menuliskan kata izin. Itu di mana-mana, baik formal maupun non formal, maupun Anda di tongkrongan maupun di media sosial atau bahkan di forum resmi, izin itu yang sesuai konteks atau sesuai dengan norma yang berlaku menggunakan Z ya, izin, bukan izin. Jadi itulah yang dilanggar gitu ya, norma itu yang dilanggar. Jadi itu tidak boleh dimanapun, kecuali Anda mungkin menyingkat gitu ya. Menyingkat pun harus J itu hadir ya, atau Z itu hadir. Jadi tidak boleh IJN misalnya gitu ya. Jadi itu sudah izin ya, sudah tidak baku. Yang baku itu adalah izin. Nah, itulah salah satu cara kita untuk merawat bahasa Indonesia supaya yang benar ini benar-benar bisa dipahami, dipakai dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau ada bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini dipertanyakan gitu ya, kenapa masyarakat Indonesia menggunakan izin padahal di KBBI itu izin yang baku. Nah, jadi itu yang harus dikendalikan. Jadi rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu ada dan kita bisa memperkenalkan yang baik dan benar pada masyarakat penutur asing seperti itu ya. Jadi misalnya karena terpengaruh dengan Ariel Noah mungkin atau penyanyi-penyanyi lain yang sering melafalkan fikir gitu ya dengan F gitu. Padahal yang baku itu adalah pikir. Jadi dimanapun mau Anda mengetik di media sosial atau mau Anda buat caption atau buat takarir gitu ya, bahasa padanannya dalam bahasa Indonesia, caption itu. Kemudian membuat apapun gitu ya, apalagi surat cinta, Anda tulis fikir, nah itu adalah bahasa yang salah. Ya, karena itu sudah melenceng dari norma gitu ya, dari kata-kata yang seharusnya. Nah, yang seperti inilah yang membuat bahasa Indonesia itu merasa tidak dihargai oleh penuturnya sendiri gitu. Jadi yang benar dibulak-balikkan sehingga suatu
zaman atau suatu masa bisa jadi hal-hal yang tidak patut ini, misalnya dari pikir menjadi fikir, dari izin menjadi izin. Nah, itu lambat laun yang justru terkenal adalah yang salah gitu. Jangan sampai yang salah ini menjadi pembenaran gitu ya. Jadi kita harus peduli dan meningkatkan rasa positif dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia ya. Sama juga dengan kata acuh. Nah, ini sudah mengacu kepada makna. Jadi acuh itu coba Anda cek KBBI, maknanya adalah peduli. Jadi kan di masyarakat dikatakan bahwa acuh itu artinya tidak peduli. Nah, ini kan kalau misalnya Anda berbicara dengan teman-teman atau dengan rekan sejawat Anda yang memahami arti kata acuh yang sebenarnya adalah peduli, ini akan terjadi miskomunikasi gitu ya. Nah, ini sangat merugikan ya beberapa pihak yang terlibat antara penutur dan mitra tuturnya. Nah, inilah pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi dan benar sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku. Oke. Yang lainnya menulis ya, kemampuan menulis. Nah, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar ya, karena untuk SD penulis permulaan itu ya. Jadi dengan kalimat-kalimat sederhana, yang penting efektif gitu ya, dan tidak rancu. Kemudian juga peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks visi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini capaian pada kelas 3 dan kelas 4 itu berbeda juga gitu ya. Ada fase B namanya. Nah, mungkin nanti Anda bisa cari materinya. Dan capaian pada kelas 5 dan kelas 6, fase C itu juga berbeda ya, tapi tetap 4 komponen ditambah sastra dan juga literasi ya. Oke. Saya berbagi kembali. Bentar. Nah, ini tujuan dan karakteristik capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada peraturan-peraturannya. Kemudian rasionalisasi capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Itu model utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pedagogi genre ya. Nah, model ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah penjelasan untuk membangun konteks, pemodelan. Nah, ini sangat penting pemodelan ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pembimbingan dan pemandirian atau tugas-tugas gitu ya. Nah, tujuan capaian pembelajaran bahasa Indonesia itu berdasarkan kurikulum Merdeka dan juga ada profil penguatan pelajar Pancasila ya. Yang juga dituntut memiliki kemampuan-kemampuan seperti akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal, lisan, tulis, audiovisual, audio, dan berbagai tujuan genre atau konteks. Nah, ini kemampuan literasi. Kepercayaan diri untuk mengekspresikan sebagai individu yang cakap, mandiri, dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan karakteristik capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, elemen-elemen capaian pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam komponen menyimak itu ada bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Kalau di membaca dan memirsa, itu ada fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, makna, dan metakognisi. Berbicara dan merepresentasikan itu ada bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, makna, dan metakognisi.
Dan juga di menulis juga sama ya. Ada beberapa kosakata dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang paling esensial dari kurikulum Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada fase-fase atau tingkatan-tingkatan di sekolah dasar dan juga kemampuan-kemampuan yang harus diberdayakan dengan baik seperti menyimak, berbicara, menulis, membaca, sastra, dan literasi yang dihubungkan dengan profil penguatan pelajar Pancasila dan juga tentu pendidikan karakter masuk di dalamnya. Baik, saya akhiri materi ini, semoga bisa mengambil intisari dari bagaimana perubahan kurikulum 2013 hingga ke kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Saya tutup dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.